Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Tambarrejo dalam sesi Klub Dakwah Digital Ramadan 1446 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakiatul Fitriya dari Lembaga Klub Pelajar Putri pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Tambarrejo. Kali ini saya sedang berada di kelompok bermain Al-Firdaus Baru Dulu atau Beras Jombang. Dan di sini saya akan membawakan tema ada bagi orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Yuk kita simak rekan-rekan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa Ramadan merupakan kewajiban pokok dalam agama Islam. Kewajiban puasa Ramadan berdasarkan pada perintah Al-Quran, keterangan As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Sebagai sebuah kewajiban, meninggalkan kewajiban itu sendiri merupakan perbuatan dosa. Meninggalkan puasa Ramadan merupakan salah satu dosa besar dalam Islam, kecuali jika seseorang tersebut meninggalkan puasa dikarenakan ada syariat Islam yang memperbolehkannya. Mereka digambarkan Al-Quran sebagai orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang melakukan safar. Dan juga seseorang yang sedang nifas atau haid juga tidak diperbolehkan puasa ketika bulan Ramadan. Bahkan dua orang tersebut dihukumi haram untuk melakukan puasa. Dengan demikian, selain golongan-golongan di atas, maka wajib hukumnya berpuasa ketika di bulan Ramadan. Mengingat banyaknya golongan yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan, baik karena adanya udzur atau tidak, maka bagi mereka ada adab-adab yang harus diperhatikan. Apa saja adab-adab yang harus diperhatikan bagi orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan? Adab pertama bagi orang yang tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan adalah menyesali hal tersebut. Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang penuh keutamaan. Meninggalkan keutamaan tersebut merupakan perkara yang dianjurkan untuk disesuaikan. Terutama bagi orang yang tidak ada uzur meninggalkan puasa. Artinya ia tidak dapat berpuasa, ia telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Penyesalan adalah salah satu rukun taubat yang disebut an-nadam. Berkaitan dengan rasa penyesalan ini, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Ma'qil yang berkata, Kana ati inda Abdullah bin Mas'ud fasami'tu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nadamu taubatun, yang artinya penyesalan adalah bentuk taubat. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Penyesalan adalah salah satu cara menghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai kafarat. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Abbas yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratu dzambi an-nadamahu. Kafarah perbuatan dosa adalah penyesalan. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang kedua yakni ketika kita tidak dapat menjalankan puasa Ramadan, yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Beristighfar adalah meminta ampunan kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa bersalah dan permohonan kepada Allah agar diampuninya sebuah dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "In kuntil mamti bidambi fastaghfirillah, fa inna taubata minad dambi an-nadamu wal istighfaru."
Bila engkau melakukan suatu dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah. Karena taubat dari dosa adalah dengan cara menyesalinya dan meminta ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jika seseorang tidak berpuasa Ramadan karena ada alasan yang diterima dalam syariat, maka hendaknya ia juga bersedih. Al-Quran mengatakan, wa'ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Mata-mata mereka mengalirkan air mata karena bersedih. Mereka tidak menemukan apa yang dapat diinfakkan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Ayat ini turun untuk menyikapi sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang bersedih ketika tidak dapat berangkat berjihad ke medan perang bersama Rasulullah. Padahal beliau tidak ikut berperang karena adanya udzur yang mengharuskan beliau tidak dapat berangkat perang. Bagi kita yang tidak dapat menjalankan ibadah puasa karena sakit, haid, nifas, atau dalam perjalanan, atau udzur-udzur lainnya, hendaknya kita bersedih karena tidak dapat melaksanakan ibadah yang agung ini. Dan rekan-rekan kita, hendaknya ketika kita sedang tidak berpuasa, kita tidak makan di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Karena menurut sebagian ulama, perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan mungkar. Imam Al-Mardawi Al-Hambali dalam kitab Al-Insaf mengatakan, dianggap kemungkaran orang-orang yang makan di siang Ramadan secara terang-terangan, walaupun dia punya udzur. Penulis kitab Al-Furu' berkata, zahirnya hukum adalah perbuatan tersebut dilarang secara mutlak. Dikatakan kepada Imam Ibnu Aqil, apakah wajib mencegah musafir, orang sakit dan haid untuk makan secara terang-terangan agar mereka tidak disalahpahami? Ia menjawab, bila ada udzur yang samar, maka mereka dilarang makan di tempat terbuka, seperti sakit yang tiada gejalanya atau safar yang tidak ada tanda-tandanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan dan rekan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesere enek pantun, sambal terasi iwak teri. Saya pamit undur diri, pergi ke Bali bersama Nia. Sampai jumpa di Kop Dakwah selanjutnya. Dadah!